Yo para kabare, teng mriki admin akan merangkum anime Chainsaw Man. Kalau di bahasa Indonesia kan tukang gergaji. Dan sebelumnya, maaf cuy, kalau di series kali ini admin banyak mensensor adegan yang tidak mungkin dimunculkan demi kenyamanan kalian dan admin. Dolar kuning cuy. Chainsaw Man menceritakan seorang pria yang bernama Denji yang bekerja sebagai Devil Hunter. Dia tak sendirian, dia ditemani dengan hewan peliharaannya yang bernama Pochita. Kisah berlatar di Uni Soviet yang dipenuhi dengan berbagai macam sosok iblis yang mengonsumsi senjata nuklir. Akibatnya banyak iblis yang bersemayam di berbagai macam makhluk. Salah satunya Pochita, dulunya seorang anjing yang dirasuki iblis penggergaji. Dan itu aja sinopsisnya, kita langsung saja ke alur ceritanya. Kisah berawal ke seorang pria bernama Denji. Dia memiliki banyak hutang, akibatnya dia menjual berbagai macam organ di tubuhnya demi melunasi hutangnya. Perkenalkan Pochita, peliharaan Denji, seekor anjing yang dirasuki oleh iblis gergaji. Lalu Denji mau membasmi monster di sana untuk mendapatkan uang. Dan inilah Chainsaw Man. Setelah mengalahkan monster itu, Denji mendapatkan 400 yen, tapi itu belum dipotong untuk uang membayar hutang, biaya admin, dan lain-lain. Sehingga tersisa 70.000 yen saja. Terungkap, hutang yang ditanggung oleh Denji itu adalah hutang orang tuanya. にしている借金を返さ。あいつの死んだクソ親父のいいとこが逆らわねえとこだ。タバコ食ったら100円やるよ。これで3日は食えるな。 Ketika di rumah, Denji curhat ke Pochita. Dia berharap sebelum dia mati, dia bisa merasakan memiliki seorang pacar. Lalu kita flashback ke masa lalu, di saat Denji baru saja kehilangan orang tuanya. Lalu dia bertemu dengan Pochita yang sedang sekarat. Lalu Denji menawarkan kontrak dengan Pochita, sehingga Pochita pun terselamatkan. 俺の血はただじゃねえ。俺を助けてやるから。俺を助けろ。死にたくねえ。 Dan mulai hari itu juga, Denji resmi menjadi Devil Hunter. Kembali ke waktu sekarang, Denji mendapatkan perintah baru membasmi monster. Ketika sampai di tempat, ternyata Pak Tua itu menjebaknya. Sebab organisasi mereka tidak membutuhkannya lagi. Tiba-tiba, Denji ditusuk dari belakang. Ah, mana ku tahu. Itu kan lagu. Dahlah, lanjut cuy. Denji ditusuk dari belakang. Karena Pak Tua juga ingin menjadi Devil Hunter, supaya tidak ada yang menyaingi, Pak Tua itu pun berniat membunuh Denji. Dengan keras, Denji berusaha kabur dari tempat itu. 俺になってやがんのな。ゾンビの悪魔だから。さNamun Denji tak kuat lagi. Sehingga di malam hari itu, tubuh Denji dimutilasi. Lalu kita flashback ke masa lalu. Di saat Denji menebang pohon, di atas potongan pohon, Denji meminta ke Pochita ketika dia mati, Pochita boleh menggunakan tubuhnya sebagai tuan baru. Sebab dia tidak mau Pochita mati kelaparan. 暮らしをして普通の死に方をして俺の夢を叶えてくれよ。 Dan kembali ke waktu sekarang, tubuh Denji menyambung satu sama lain, yang artinya Pochita menggabungkan diri dengan Denji. Di mimpi, Pochita berbicara. Dia meminjamkan jantung ke Denji sebab dia ingin melihat mimpi tuannya menjadi kenyataan. Lalu Denji pun terbangun. Denji sadar Pochita sudah bergabung dengan tubuhnya karena di dadanya terdapat tarikan tuas yang berguna untuk mengaktifkan mode Pochita.
sehingga pemimpin yang mengetahui itu pun menyuruh para zombie memakannya. Tapi sekarang Denji tidak takut lagi. Demi membalaskan dendamnya, dia pun berubah ke mode Pochita. Dan... Denji berubah menjadi manusia gergaji. Denji pun membabi buta melawan si pemimpin. Kemudian Denji membelah kepala si pemimpin itu sampai menjadi 2. Lalu dilanjutkan melawan si kroco-kroco sampai tak tersisa. Dan... Singkat cerita, di keesokan harinya, ada sekelompok orang yang datang ke tempat Denji. Lalu muncul 3 orang, salah satunya perempuan. Perempuan itu bertanya ke Denji, 人でも悪魔でもない匂い。これ、君がやったの? Ketika Denji mau jatuh, Denji bilang peluk. Sontak perempuan itu memeluknya. Dan tiba-tiba Denji kembali ke wujud semula atau wujud manusianya. Terungkap wanita itu adalah Devil Hunter juga dari keamanan umum. Kemudian wanita itu memberikan 2 pilihan ke Denji. Apakah dia mau dipotong seperti Devil di sana atau dijadikan peliharaan sebagai manusia. Kemudian Denji bertanya, sarapan apa yang akan dia buatkan? Lah, wanita itu menjawab, dia akan memberikan roti butter, salad, dan kopi. Sehingga Denji pun resmi menjadi peliharaannya. Kisah berlanjut di dalam mobil. Perut Denji kelaparan. Kemudian Makimasan bertanya tentang namanya. Denji pun mengenalkan dirinya. Lalu Makimasan menyatakan, mulai hari ini Denji berada di dalam pengawasannya. Dia berharap Denji menjawab iya atau guk, sebab dia tidak butuh anjing yang mengatakan tidak. Ketika hal itu terjadi, maka Denji akan dilenyapkan. Karena pernyataan itu, Denji yang awalnya terjun cinta di pandangan pertama menjadi tidak suka lagi. Karena dia diperlakukan seperti anjing. Lalu tujuan mereka sekarang mencari makan di rest area. Makimasan akan mentraktirnya, lalu Makimasan memberikan jangketnya agar Denji tidak kedinginan dan tidak mencurigakan. Sehingga sudut pandang Denji berubah lagi. Sebab dari dulu semua orang selalu menghindarinya karena bau yang tidak enak. Dan tidak pernah ada orang yang baik hati kepadanya. Sebaliknya, karena sikap Makimasan tadi, Denji mulai jatuh cinta kepadanya lagi. Singkat cerita, sesampainya di rest area, Denji memesan 1 udon. Tiba-tiba Denji oleng dan jatuh di gunung kembar Makimasan. Nah lo, admin juga mau nih. Setelah sadar, Denji menjelaskan, dia pingsan gara-gara kekurangan darah. Dulu dia punya peliharaan seekor devil yang sekarang menggantikan jantungnya. Karena kejadian itu, Denji sedih kehilangan peliharaan kesayangannya. Agar tenang, Makimasan memberitahu kalau dia punya penciuman sangat bagus. Jadi, dia bisa tahu kalau peliharaannya masih hidup di dalam sana. Sebab dia mengetahui itu dari bau tubuh Denji dan Devil. Tiba-tiba Denji pingsan kembali. Singkat cerita, Denji bangun dari pangkuan Makimasan. Karena lapar, Denji mencari udonnya. Makimasan menawari apakah dia mau disuapin. Pastilah, siapa yang gak mau. Setelah memakan sesuap, Denji menanyakan namanya. Setelah tahu namanya, Denji bertanya, pria seperti apa yang dia sukai? Makimasan menjawab,
pria yang dia sukai itu seperti Tenjin Kun. Nah lu, baper gak tuh? Karena pernyataan tadi, Denji melamun di jalan. Sampai tak sadar dia sudah sampai di tempat tujuan, yaitu markas cabang Tokyo untuk Devil Hunter seperti mereka. Di dalam, Makimasan menjelaskan, bukan mereka saja Devil Hunter, melainkan ribuan orang di luar sana. Denji juga berkeinginan bekerja bersama Makimasan, supaya mereka semakin dekat. Lalu saat di kantor, Denji diberikan seragam baru dan akan diperkenalkan dengan rekan barunya. Perkenalkan, Aki Hayakawa, seorang Devil Hunter. Dia sudah bekerja selama 3 tahun dan mulai sekarang Denji akan bekerja bersamanya. Sontak Denji tidak mau. Denji hanya mau bekerja dengan Makimasan. Lalu Makimasan berjanji ketika Denji bekerja dengan baik, di suatu hari nanti mereka pasti akan bekerja bersama. Singkat cerita, saat mereka berpatroli, Denji bertanya ke Aki dengan memaksa, apakah Makimasan punya pacar. Kemudian Aki membawanya ke gang gelap. Di gang itu, Denji dihajar habis-habisan oleh Aki, lalu menyuruhnya untuk segera keluar dari pekerjaan ini. Kalau besok datang, maka Aki akan menghajarnya lagi. Sebab dia sudah muak dengan orang-orang yang bekerja di sini tanpa berpikir panjang. Sebab dulu Aki pernah punya rekan yang hanya ingin mendapatkan uang dari pekerjaan ini, tapi akhirnya dia tewas. Dan alasan Denji menerima pekerjaan ini sebab mengejar Makimasan kan? Betul. Kemudian Aki meninggalkannya sambil membuang rokok dan meludahinya. Lalu membuat alibi ketika bertemu dengan Makimasan kalau Denji lari ketika melihat Devil. Karena tak terima, Denji langsung membalasnya. Denji menargetkan kelemahan semua pria, yaitu 2 telurnya. Waduh. Dan terungkap Aki juga menyukai Makimasan. Lalu Denji menendang 2 telurnya sekali lagi sehingga Aki pun terkalahkan. Jangan ditiru ya rek, bahaya soalnya masa depan ini cuy. Sebagai balasan, ketika bertemu dengan Makimasan, Denji bilang kalau Aki diserang oleh Devil. Bohong lu, bohong. Karena sudah tahu dengan situasi ini, Makimasan akan menggabungkan Denji dengan tim Hayakawa. Tim Hayakawa adalah tim khusus yang metodenya berbeda dari yang lain, yang mereka sebut dengan tim ekstrim. Akhirnya Aki pun kepo, Denji itu orangnya seperti apa. Makimasan menjelaskan, Denji adalah manusia biasa tapi bisa berubah menjadi devil. Sebab itulah Denji spesial dan dia akan mendapatkan perlakuan khusus dari Makimasan. Jika dia berusaha mundur atau tidak patuh, Denji akan lenyap sebagai devil atau kata lain meninggoy, yang artinya Denji akan bekerja di sini sampai dia mati. Sebab itulah sekarang Aki mulai terbuka dengannya. Mulai hari itu juga mereka tinggal bersama. Lalu Denji bertanya, apakah Makimasan orangnya jahat? Aki menjelaskan, beruntunglah kau tidak dibunuh olehnya. Karena engkau seorang devil, Makimasan adalah orang yang baik, dia telah menyelamatkan nyawaku. Namun saat di lampu merah, tiba-tiba Denji bilang, Makimasan, mau ikkai takite na. Sehingga cerita di rumah, Aki mulai risih dengan perilaku Denji yang sangat absurd, yang bisa kita bilang, maaf ya, orang kelainan. 最強のパンができちまったぜ。最強だぜ。わおわおわお。 Kita beralih ke keesokan harinya, mereka mendapatkan laporan kemunculan Finn. Bang, Finn itu apa? Finn adalah devil yang mengambil alih bangkai manusia. Ya seperti kasus Denji kemarin, namun Denji tidak diambil alih oleh Pochita. Lanjut, ciri khas Finn adalah dia mempunyai kepala yang sangat mencolok. Terbukti, saat mereka mendobrak salah satu ruangan di sana, terdapat Finn yang memakan burung kakak tua. Hinggap di jendela.
Aki menyuruh Denji untuk berubah menjadi devil supaya dia bisa tahu apakah Denji berguna atau tidak. Namun, Denji hanya menggunakan kapaknya untuk mengalahkan Finn tersebut. Sontak Aki marah kenapa dia tidak menggunakan kekuatan devilnya. Dengan santai, Denji menjawab, "Saat aku menggunakan kekuatan devil, maka mereka pasti akan acak-acakan." Dan Denji juga ingin mengakhiri dia tanpa rasa sakit. Dengan tegas, Aki menjelaskan, Finn itu juga sama seperti devil lainnya. Aki sangat benci dengan devil karena seluruh keluarganya telah dibunuh oleh devil di depan matanya. Aki merasa kecewa sebab di bawah para polisi mempertaruhkan nyawanya demi melindungi istri dan anaknya. Atau semua di sini orangnya serius kecuali dirinya. Dari dulu Aki akan mengincar devil dahulu sebelum membunuhnya. Atau jangan-jangan Denji berniat berteman dengan devil. Denji pun menjawab, "Jika ada devil yang bisa ku jadikan teman, aku mau saja, karena aku dari dulu tidak punya teman." Ketika mendengar itu, Aki pun langsung keluar dari tempat tersebut. Dan ini alasan lain kenapa Denji tidak mau mengeluarkan kekuatan devilnya, supaya majalah 4 No tidak dikotori dengan darah. Anjirlah. Namun di dalam lubuk hatinya, hidup Denji sudah 100% sempurna sama seperti impiannya. Mulai dari makan enak, bisa mandi, dan berteman dengan cewek cakep. Entah kenapa semua itu rasanya kurang. Tiba-tiba pikiran Denji semakin saru. Dia malah ingin grepe tete. Gila gak tuh? Karena teringat kata-kata Aki tadi, sekarang Denji memiliki goal baru, yaitu tete. Dan gobloknya Denji itu bilang ke Maki-san, "Tutup poin pula." Tak berselang lama, Maki-san mau menunjukkan partner barunya. Dan orang tersebut adalah seorang Finn juga. Yos, perkenalkan, dia bernama Power. Awalnya Denji tidak mau berpartner dengannya, tapi setelah melihat tai-tainya, Denji pun mau berpartner dengannya. Lalu patroli pertama mereka pun dimulai. Karena tanduk di atas kepala Power mencolok, mereka disuruh mencari jalan yang sedikit berjalan kaki. Terlihat Power ini orangnya hiperaktif, tapi Denji memakluminya asalkan dia cukup seksi. Di saat menyantai, tiba-tiba Power mencium bau darah, lalu langsung menuju aroma tersebut. Ternyata itu Devil Slam. Dengan palu darah yang dibawa Power, devil itu pun hancur tak tersisa dan bersambung. Yos, kisah berlanjut. Setelah Power mengalahkan devil tadi, mereka dimarahi oleh Maki-san karena mereka bertindak sendiri dan kemungkinan besar mereka akan ditangkap oleh kepolisian. Dulunya, sebelum Power menjadi Devil Hunter, dia adalah seorang iblis darah. Power bisa menggunakan darah sebagai senjata dalam pertempurannya, namun dia sering kehilangan kendali. Hal itulah yang membuat dia tidak cocok menjadi Devil Hunter. Tiba-tiba Power menuduh Denji yang menyuruhnya untuk membunuh si devil. Sontak Denji membela diri bahwasanya dia tidak pernah menyuruh Power seperti itu. Terjadilah saling menuduh satu sama lain. Namun Maki-san langsung melerainya dan bilang dia hanya ingin kinerja mereka, bukan omong kosong mereka. Lalu saat di depan Misumunum, Denji bilang dia tidak suka bekerja dengan wanita pembohong. Kemudian Power juga bercerita dia hanya bisa akur dengan kucing. Lah, sebab dia benci manusia dan juga benci dengan iblis. Karena hewan peliharaannya dibawa oleh iblis. Peliharaannya bernama Nyako. Sebelum dia mendapatkan Nyako kembali, dia keburu ditangkap oleh Maki-san. Namun dia tidak menyerah. Ia rela kerja dengan manusia demi mendapatkan kucingnya kembali. Denji pun menyaut. Denji rela melakukan apapun kalau boleh memainkan tai-tainya. Sontaklah Power mengizinkannya. Wes bejat nih anime.
Tapi dengan syarat, Denji bisa mengembalikan Nyako kepadanya. Dengan semangat, Denji menerima syarat tersebut. Demi apa? Demi Tai-Tai. Hamde. Jerlah, pikirannya anak Tai-Tai saja cuy. 揉めるっつうことなら何でもできるけどよ。アークを悪魔から取り戻してくれたら悪魔がよ。俺がぶっ殺してやるぜ。 Singkat cerita, di kantor mereka meminta surat izin keluar. Tertulis mereka harus pulang sebelum pukul 5 sore. Berpindah ke kereta, Denji menceritakan peliharaannya yang bernama Pochita. Namun sekarang hewannya sudah tidak ada di sini lagi. Tapi tidak apa-apa karena dia masih hidup di dalam dirinya. Power menyebut itu hal bodoh. Kenapa? Bahwasannya kematian adalah ketiadaan. Hal itu hanyalah cara menghibur diri. Karena demi Tai-Tai, Denji pun hanya bisa mengiyakan. Beralih ke kantor, Makimasan menghadiri rapat para petinggi untuk membahas tentang Denji dan Power. Para petinggi itu menyuruh Makimasan untuk merawat peliharaannya dengan baik dan jangan sampai dia terlalu dekat dengan mereka. Lalu di mobil, Aki bertanya alasan kenapa Makimasan memilih Denji. Makimasan memberikan alasan, setiap nama bisa mempengaruhi psikologi manusia. Contoh, iblis kopi. Pasti manusia akan menganggap iblis itu lemah. Sebaliknya, kalau nama iblis itu bernama iblis mobil atau iblis matahari, maka para manusia pasti akan takut dengannya. Alasan dia tertarik dengan Denji karena Denji bisa berubah menjadi iblis gergaji. Namun, Aki masih belum percaya. Kembali ke mereka berdua yang sudah sampai di tempat lokasi. Di sana terdapat sebuah rumah tak berpenghuni. Namun, saat berjalan menuju ke sana, Denji mulai sadar bahwasanya dia dijebak dan akan dijadikan makanan untuk iblis di rumah tersebut. Namun, dalam duet itu, Denji kalah cepat sehingga Denji pun mulai diseret ke dalam rumah. Di dalam rumah terdapat devil kekelawar yang meminta Power agar membawakannya manusia, bertujuan untuk menyembuhkan luka terkutuk yang diberikan oleh para manusia. Lalu si iblis itu pun mulai meminum darah Denji. Namun si devil marah karena darah Denji rasanya tidak enak. Di bawah, Denji mulai sadar perkataan Aki itu benar, bahwasanya dia tidak bisa berteman dengan devil. Power yang melihat Denji terkapar pun mengejeknya kalau manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Hei, ente belum tahu kalau Denji berubah, antum ketar-ketir. Lalu Power menagih janjinya kepada si devil. Setelah dia memberikan seorang manusia, maka peliharaannya akan dikembalikan. Awalnya transaksi itu berjalan dengan lancar. Tapi karena Power membawakan darah yang menjijikkan kepadanya, si devil itu pun marah dan akan memakan kucingnya. Lalu kita flashback di saat Power menemukan Nyako, si kucing liar. Mulai hari itu, Power memberikan susu dan makanan. Tapi ya nggak dibunuh juga dong sapinya. Waktu pun berlalu. Nyako sudah tumbuh dewasa. Namun, semua berubah saat di malam itu. Tiba-tiba, si devil kelawar mengambil Nyako darinya. Sebagai ancaman kalau Power tidak membawakannya manusia, maka kucingnya akan dibunuh. Karena pengkhianatan itu, Power bisa merasakan bagaimana Denji kehilangan Pochita. Kemudian Power juga dimakan oleh si devil dengan pasrah, sebab tujuan hidupnya sekarang sudah tiada. Karena masih belum puas dengan darah yang dikasih oleh Power, si devil pun mulai menuju ke kota. Namun Denji berkelantungan di bawah bertujuan untuk mengikutinya. Lalu bilang, kembalikan Tai-Tai-nya. Rusak. Selain karena Tai-Tai, Denji juga kepo bagaimana perasaan Power jika mengetahui kalau peliharaannya dimakan oleh si devil. Karena terdesak, Denji pun berubah menjadi Chainsaw Man. Dan
Denji menyuruh semua orang menjauhi mereka berdua. Lalu perkelahian pun tak terhindarkan. Nah, ketika si Devil mengetahui celahnya, yaitu dengan menggunakan manusia sebagai ancaman, sehingga Denji pun bekerja 2 kali lipat. Dia harus menyelamatkan manusia dan membunuh si Devil. Lalu meskipun si iblis sudah mengeluarkan kekuatan pemungkasnya, Denji masih bisa hidup. Yang membuat si Devil Clover itu pun ketar-ketir. Lalu Denji mulai menghabisi si Devil sambil menyobek parutnya dan bersambung. Di cerita sebelumnya, Denji berusaha keras menyelamatkan Power. Alhasil, Denji berhasil membasmi iblis kelawar itu. Masih ingatkan alasan Denji melakukan semua itu? Yaitu demi apa? Demi Tei-Tei. Di saat itu, Power meminta maaf telah membohonginya. Dan juga karena Denji sudah menyelamatkannya, Power mengizinkannya untuk memainkan Tei-Tei-nya. Sontaklah Denji sangat senang. Tapi kesenangannya itu berubah. Tiba-tiba tangan Denji ada yang menembak. Sampai-sampai tangannya putus. Ternyata tembakan itu bukan berasal dari kepolisian melainkan dari iblis. Kemudian iblis itu memakan tangan Denji. Yes, kita beri nama iblis cacing saja, sebab bentuknya kayak cacing sih. Saat itu Power masih belum bisa bergerak, dan juga energi Pochita sudah hampir habis, sehingga gergaji yang muncul hanya seupil. Terungkap, si iblis cacing ini adalah pacar si iblis kelawar. Tujuannya muncul adalah untuk membalas dendam kematian cowoknya, sehingga perkelahian antara kedua iblis ini pun tak terhindarkan. Di belakang, Power sampai heran kenapa Denji bisa berbuat seperti itu hanya demi Tei-Tei. Ya iyalah, sebagai cowok, Tei-Tei itu adalah barang yang melebihi dari emas. Tapi ya yang halal aja rek. Namun karena Denji kekurangan darah, sehingga dia pun mudah untuk dikalahkan. Kemudian si iblis cacing merosting impiannya. Impian si Denji sangat tidak berguna. Karena perkataan Aki dulu, yaitu Denji tidak serius dengan pekerjaannya, makanya Denji sekarang memiliki impian, yaitu memegang Tei-Tei. Karena impian itulah, dia juga mendapatkan penyemangat untuk bertahan hidup. Meskipun dengan tubuh selemah itu, Denji masih bisa melukai si iblis cacing. Karena impiannya juga diolok-olok, Denji pun mulai marah dan mulai membantai si iblis cacing. Denji menggunakan usus iblis kelawar sebagai pengikat kaki supaya si iblis cacing jatuh. Namun Denji mendapatkan pukulan beruntun dari si iblis cacing. Ketika Denji mulai terkapar, tapi demi Tei-Tei, Denji mulai bangkit kembali. Nah, karena gergajinya terlalu kecil, Denji pun keduluan. Denji tertusuk di bagian perutnya. Lalu ketika si iblis cacing mau memakan Denji, di samping ada Aki. Dan ternyata Aki memiliki rekan iblis, yaitu iblis rubah.
Tak lama kemudian para petugas medis, kepolisian dan semuanya pun mulai bertantangan untuk membereskan kekacauan ini. Singkat cerita, kita berpindah ke rumah sakit. Hanya dengan menyambungkan tangannya, Denji sudah kembali seperti semula. Lalu Aki menjelaskan kalau iblis rupa tadi adalah hasil dari dia kontrak dengan iblis tersebut dengan mengorbankan kulit kedua lengannya. Aki menjelaskan kalau tadi dia mau membunuh Power. Sebab dari tadi dia sudah melihat mereka berdua dari kamera pengawas. Nah, ketika di depan rumah, dia menemukan darah Denji yang masuk ke dalam rumah sarang iblis kelawar. Aki sudah tahu kalau Power ingin membunuhnya. Tapi entah kenapa Denji malah membelanya lagi. Tapi gara-gara di dalam kasus ini tidak ada korban satu jiwa pun dan malah korban ingin sekali bertemu dengan Denji, Aki pun mau menyelamatkan mereka berdua dari petinggi-petinggi yang mau membuangnya. Tapi dengan satu syarat, Aki mau Denji menuruti kata-katanya. Sebab Denji belum tahu kode etik sosial. Karena itulah Aki akan mengajarkannya gimana gaya hidup dengan benar. Sebelum pamit, Aki menyuruh Denji untuk belajar sopan santun. Singkat cerita, di kantor, Aki melaporkan kejadian tadi ke Makimasan dan juga memohon untuk tidak mengeluarkan Power dan Denji. Sebab di dalam kasus ini tidak ada satu korban jiwa pun. Di situ, Makimasan menerima permohonan tersebut. Kita berpindah ke pagi hari yang cerah. Aki melakukan kegiatan rutinitasnya, yaitu bangun pagi, gosok gigi, cuci muka, tak mandi, dan membaca koran sambil meminum kopi. Jer malah nyanyi adudun ya anak. Nah, ketika mereka asik memasak, tiba-tiba pintu mereka digedor sangat kencang dan sampai-sampai pintunya dirusakkan. Ternyata itu adalah Power yang diutus untuk tinggal bersama mereka berdua. Nah, ketika ditelepon, Makimasan menjelaskan ke Aki tentang kejadian ini. Kalau Power akan tinggal bersama mereka demi kelancaran misinya. Di sisi lain, bukannya Power membuat lebih tentram, malah keadaan di rumah ini semakin lebih ruwet. Mulai dari toilet, makanan, dan lain-lain. Kita melompat ke malam harinya saat Denji membersihkan toilet. Power datang ke Denji untuk menepati janjinya, yaitu memegang, ya tahulah sendiri. Tapi Power membatasi kalau Denji hanya boleh memainkannya 3 kali. Alasannya pertama, karena Denji sudah menyelamatkan Nyako. Kedua, membunuh iblis kekelawar. Ketiga, melindunginya dari si iblis cacing. Kisah berlanjut. Setelah di episode kemarin, Power menempati janjinya. Alhasil, Denji bisa merasakan sensasi memegang Tei-Tei. Saat memegang, ternyata Tei-Tei Power hanyalah ganjalan atau sumpelan kalau di bahasa Jawa ya. Bener sih, ada yang komen kemarin kalau Tei-Tei Power itu palsu. Awalnya admin gak percaya gitu, tapi beneran loh. Ya, sehingga kesempatan Denji tinggal 2 lagi. Denji menggunakan kesempatan itu, tapi gak tahu kenapa Denji tidak merasakan rasa puas. Alhasil, di pagi harinya Denji hanya melungu atau melamun dan terdiam sepanjang hari. Singkat cerita, sore harinya saat di kantor, Denji masih saja melamun. Di samping Makimasan kepo dong apa yang terjadi dengan Denji. Denji pun jujur kalau dia telah mendapatkan sesuatu yang dia inginkan selama ini. Akan tetapi saat berhasil melakukannya, ternyata tidak sebesar yang dia kira. Padahal dia sudah berusaha keras untuk mendapatkannya. Namun dia merasa telah dibohongi. Tapi Makimasan bingung topik apa yang dibahas olehnya. Denji menjelaskan untuk pertama kalinya dia berhasil memegang Tei-Tei seseorang. Tapi ternyata tidak seenak itu. Sontak Makimasan memberitahu jika dia mau melakukan hal itu, kalau dia mengerti pasangannya maka semakin terasa nikmatnya. Caranya dengan memulai memperhatikan tangan secara hati-hati. Seberapa panjang jarinya? Lalu apakah telapak tangan mereka dingin atau hangat? Kemudian bagaimana bentuk telinga mereka? Dilanjutkan, dia menggigit jarinya. Dan setelah itu, yup,
Benar, admin gak bisa jelasin apa yang sedang mereka lakukan. Admin masih kecil ini. 17 plus cuy. Aduh. Dengan rasa kaget, Tenji merasakan sensasi yang sangat wah. Ini adalah rasa yang dia cari-cari selama ini. Lalu Maki-masan mendekati Tenji untuk meminta sesuatu, yaitu kalau dia berhasil mengalahkan Gun Devil, yaitu devil yang muncul di Amerika 13 tahun yang lalu. Tapi sejujurnya sekarang tidak ada yang tahu Gun Devil adalah devil yang sangat ingin diburu oleh para devil hunter, atau kata lain buronan lah. Nah, kalau Tenji berhasil membunuhnya, artinya Tenji berbeda dengan devil hunter yang lain. Maka Maki-masan akan membuat impiannya menjadi kenyataan. Apapun itu, termasuk bercocok tanam. Tapi itu sebanding dengan resiko yang Tenji tanggung. Sebab Gun Devil adalah devil yang sangat kuat dan berbahaya. Yah, tahu sendirilah, pistol itu bisa membunuh orang dengan sekali tembak, meskipun orang-orang yang amatir. Lalu kita flashback ke Amerika 13 tahun yang lalu. Muncul serangan teroris berskala besar. Dan saat itulah Gun Devil muncul pertama kalinya. Perkenalkan, ini adalah keluarga Aki dan inilah Aki masa kecil. Di saat itu dia mengajak adiknya yang sakit bermain lempar-lemparan keluar. Awalnya ibu dan ayahnya melarang, tapi sang adik ingin bermain bersama kakak. Alhasil, kedua orang tua mereka pun mengizinkannya. Lalu saat di luar, mereka berdua bermain lempar-lemparan salju. Namun semakin lama tangan adiknya semakin sakit karena kedinginan. Supaya bisa bermain terus, sang kakak atau Aki menyuruh adiknya mengambil bola di rumah. Tapi kebahagiaan Aki berubah seketika. Tiba-tiba muncul hembusan angin yang sangat dahsyat. Dalang dibalik kejadian itu adalah Gun Devil. Alhasil, setelah 5 menit kejadian itu, 1,2 juta orang tewas. Dan juga sejak saat itu, Gun Devil tidak pernah muncul kembali. Aki yang melihat keluarganya menghilang pun tak bisa berkutik. Sehingga setelah mendengar cerita itu, Tenji mulai tumbuh semangat membunuh Gun Devil dan menyetujui tugas tersebut. Pertama-tama tugas mereka adalah menemukan lokasi Gun Devil. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan peluru pistol. Jika benda itu didekatkan dengan Gun Devil, maka peluru itu akan menempel erat satu sama lain. Ya, seperti itulah contohnya. Sebab itu adalah sumber kekuatan Gun Devil. Di sisi lain, Aki bersemangat untuk mencari keberadaan Gun Devil demi membalaskan dendam keluarganya. Lalu kelompok unit khusus mendapatkan informasi kalau di hotel kota ada devil yang dipercaya telah memakan bagian tubuh Gun Devil. Sebab itulah sekarang unit khusus pemusnah devil 4 pun dikerahkan. Cuy, ngopi dulu dah. Admin mulai mengantuk ini. Alhamdulillah, enak sekali sumpah. Ya, seperti biasanya, nih 2 orang selalu menjadi perusuh dalam kelompok. Tapi bisa diatasi dengan permen. Anjing, kayak anak kecil dah nih orang. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok pemusnah. Pemimpin bernama Himeno, pemalu bernama Kobeni, lalu si pemula yang bernama Hirokazu Arai. Kita panggil saja Arai, kayak merek helm lah. Sebagai penyemangat mereka, Himeno menawarkan siapapun yang berhasil membunuh devil kali ini akan mendapatkan ciuman pipi darinya. Sontaklah para lelaki di sana mendapatkan sedikit motivasi. Tapi Tenji tidak tergiur dengan hadiah tersebut. Kenapa? Karena Tenji sudah menentukan siapa yang akan dia beri ciuman pertamanya dan menjelaskan kalau hubungan nganu akan lebih enak jika dilakukan oleh orang yang saling mengerti. Karena Tenji tidak tahu namanya siapa dan rumahnya di mana, maka dia tidak tertarik dengan Himeno. Sontak Himeno memberikan hadiah khusus untuk Tenji. Jika Tenji berhasil mengalahkan devil kali ini, dia akan memberikan ciuman dengan lidah. Anjir lah, langsung tergiur nih anak. Sontaklah laki-laki yang bernama Arai melarangnya. Sebab Himeno lah yang menelatinya selama 6 bulan ke belakang.
dia tidak mau Himeno mencium berandalan seperti Denji ini. Saat terjadi perdebatan di antara mereka bertiga, di belakang Himeno dan Aki bimbang kalau mereka bertiga akan bisa bertahan hidup. Contohnya Kobeni, dia cukup lincah tapi pemalu. Namun dia tidak tahu apakah keempat pemula itu bisa bertahan hidup. Sebab dulu para anggota selama 1 tahun kebanyakan ada yang mati atau yang pergi. Lalu Himeno bilang ke Aki, "Jangan mati ya Aki-kun." Lalu kita flashback ke masa lalu di saat Himeno mendatangi kuburan para rekan-rekannya yang sudah meninggal. Lalu Himeno mendapatkan kabar kalau dia mendapatkan rekan baru, yaitu Aki. Disitulah pertemuan awal mereka berdua. Terungkap kalau Himeno mempunyai 5 partner yang meninggal semua, dan Aki menduduki nomor 6. Disebabkan mereka nggak berguna, itulah alasan mereka meninggal. Makanya Himeno menyuruh Aki jangan meninggal juga, karena dia sudah capek melihat rekan-rekannya yang meninggal. Singkat cerita, setelah menyusuri lorong, mereka pun mulai mendapatkan satu devil. Dan inilah kekuatan asli Himeno. Yup, betul. Himeno membuat perjanjian dengan host devil. Dia mengorbankan mata kanannya. Sebagai gantinya, dia bisa menggunakan tangan kanan hantu. Lebih kerennya lagi, host devilnya tidak terlihat dan sangat kuat. Sayangnya, devil yang mereka bunuh itu bukanlah Gun Devil. Alhasil, di tembok terdapat cap darah akibat membunuh devil tadi. Kemudian, mereka melanjutkan menuju ke lantai atas. Namun di situ Power masih belum percaya dengan kekuatan Himeno. Alhasil ketika ditunjukkan kekuatan aslinya Himeno, Power hanya bisa menerima kekalahannya. Tapi kesenangan mereka berubah total, karena bercak darah itu kembali lagi. Nah, saat mereka membunuh monster tadi, mereka berada di lantai bawah. Nah, lalu mereka naik ke lantai 9, yaitu saat ini. Tapi kenyataannya mereka sekarang berada di lantai 8. Mereka semua bingung. Lalu saat Arai menuruni tangga, tapi malah Arai turun dari atas mereka. Sontaklah mereka semua yang ada di sana mulai ketakutan. Di cerita sebelumnya, setelah mereka melawan si iblis Kroco, mereka mau naik ke lantai atas. Tapi kenyataannya mereka malah terjebak di lantai 8. Kemudian Himeno menyuruh si beban untuk memasang tanda V. Lalu dia mencoba menuruni tangga. Namun ternyata beneran dong, mereka terjebak di lantai 8. Setelah itu Aki menyuruh si beban untuk diam di depan pintu dengan memasang tanda V. Dia akan masuk ke dalam ruangan. Nah, di dalam ruangan Aki mau berniat loncat dari jendela. Tapi kenyataannya di sisi luar jendela ada kamar lagi. Aki pun memasuki ruangan tersebut. Yang lebih mengagetkannya, saat membuka pintu, Aki berada di depan si beban. Di scene ini admin teringat dengan anime Kimetsu no Yaiba, yaitu di markas Kibutsushin Muzan cuy. Apa kalian setuju admin rangkum Kimetsu no Yaiba? Tulis di kolom komentar. SDK marketing cuy. Lanjut, artinya mereka benar-benar terjebak di lantai 8. Mereka semua pun hanya bisa pasrah dan gak tahu harus berbuat apa, karena lift atau yang lain tidak berfungsi. Meskipun mereka mencoba lewat atap, tetap saja mereka tembus ke tempat semula. Awalnya mereka berpikir bahwa penyebabnya adalah monster yang mereka bunuh tadi. Namun Aki menolak karena devil tadi tidak bereaksi saat didekatkan peluru devil. Terlihat si beban sangat ketakutan dalam situasi kali ini. Si beban menjelaskan bahwa dia menjadi devil hunter karena untuk membiayai kuliah kakaknya. Si beban pun jujur, sebenarnya orang tua yang memaksanya menjadi devil hunter, sebab orang tuanya lebih memilih menyekolahkan kakaknya daripada dia. Alhasil si beban pun dipaksa mengambil pekerjaan ini, kalau tidak ya menjadi penyeni. Ya tahulah sendiri penyeni itu apa cuy ya. Admin buat yang tanda kutip aja cuy biar gak polar kuning. Si beban pun menangis, namun Power malah tertawa lepas.
Himeno pun menjelaskan kalau Devil sangat suka rasa takut, itulah alasan kenapa Power tertawa. Di sisi lain, Aki menyadari bahwa jamnya tidak berfungsi. Jamnya berhenti di jam 8.18 atau kata lain waktunya berhenti. Yang artinya tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka sekarang. Bagus dong kita bisa tidur selama mungkin, kata Denji. Benar dong, Denji malah tertidur nyenyak. Jir, malah turu. Di situ mereka semua kebingungan mencari jalan keluar. Singkat cerita, beberapa menit kemudian Himeno membangunkan Denji. Sayangnya mereka masih belum bisa menemukan jalan keluar. Untungnya mereka mendapatkan makanan tambahan dari penghuni sebelumnya. Lah, mana yang lain? Aki sedang mencari keberadaan si Devil. Arai mengurung diri di kamar karena terserang rasa panik. Si beban ketakutan sampai minum air comberan. Akibatnya dia langsung pingsan. Dan Power sedang melakukan apa? Yaitu sedang melakukan kuis Nobel Prize. Dia berkeinginan jika memenangkan hadiah itu, pasti semua orang akan berlutut kepadanya. Setelah itu, dia pun akan menduduki tahta Perdana Menteri. Dia dari dulu seperti ini kok. Oh, oke lah. Penghalu handal cuy. Waktu demi waktu berjalan. Sekarang mereka semua masih belum bisa menemukan jalan keluar. Himeno menghisap rokok terakhirnya. Di belakang, Denji sangat familiar dengan rokok tersebut karena mirip dengan rokok Aki. Himeno pun menjelaskan bahwa dialah yang mengajari Aki-kun menyebat. Kita flashback di saat Himeno menawari Aki nyebat, tapi Aki menolak sebab itu tidak baik untuk kesehatannya. Kita melompat beberapa hari kemudian, Himeno ditampar oleh pacar partnernya yang sudah meninggal. Untuk melampiaskan kekesalannya, sontaklah Aki yang melihat itu tak terima. Namun dia membalas dengan menempelkan permen karet di belakang pakaian wanita itu. Sehingga dia akan malu karena ada permen karet di belakangnya. Yah, itu sebagai balasannya. Sontaklah Himeno yang melihat sikap absurd Aki pun tertawa. Awak. Kemudian saat makan malam, waduh makin deres aja nih. Kemudian saat makan malam, Himeno menawarinya nyebat sekali lagi. Karena selalu dipaksa, Aki pun mengiyakan untuk kali ini saja. Dan berjanji ini adalah rokok pertama dan rokok terakhir yang dia hisap. Tapi kenyataannya... Minta sebatnya dong. Nih, Bes, makanya Rek, jangan coba untuk menyebar. Sekalinya kalian candu, pasti tidak akan bisa lepas. Selain itu, Aki mengabarkan ke mereka semua kalau Devil yang mereka bunuh tadi menjadi lebih besar. Devil itu bilang jika dia bisa memakan manusia yang bernama Denji, maka mereka semua bisa lolos dari tempat ini. Tapi dengan syarat perjanjian. Sontaklah dari belakang si beban muncul, bertujuan untuk menghabisi Denji supaya mereka semua bisa bebas. Untungnya Himeno dan Aki bisa menangkis si beban. Lalu ketika Aki mencoba memanggil rubahnya, ternyata rubahnya tidak mau muncul karena tempat ini berbeda dimensi. Himeno pun turun tangan. Anjir bapak gue ya. Himeno pun turun tangan dengan mengeluarkan tangan hantunya. Himeno mulai mencapik-capik si Devil. Tapi Devil itu malah semakin besar. Sebelumnya Devil itu bilang harus membuat perjanjian dulu. Nah, Himeno menjelaskan ke mereka, ketika perjanjian itu tidak ditepati salah satu pihak, maka yang melanggar perjanjian itu akan mati. Sehingga jalan keluar satu-satunya dari tempat ini adalah membunuh Denji. Di belakang, Arai menyetujui hal itu. Tapi Aki menjelaskan ke mereka, jika Devil itu meminta Denji, artinya Denji bermanfaat bagi si Devil. Karena itulah Aki tidak setuju. Tapi malah partnernya sendiri menyuruh Denji mati. Sekali lagi Aki menjelaskan ke mereka kalau mereka tidak akan membunuh Denji. Mereka kan Devil Hunter, yang mereka bunuh hanyalah Devil saja. Yuk bermain gulat yuk. Oga lah, lu tadi nyuruh gue mati bangsai. Beberapa waktu kemudian, waktunya berhenti ya. Dah di situ mereka mulai lapar, sehingga Aki berniat mengalahkan Devil itu dengan menggunakan katananya. Tapi Himeno melarangnya sebab sesuatu hal.
Di dalam makanan mereka semua tiba-tiba menghilang. Dan ketika menoleh ternyata pelakunya adalah si Power. Anjir. Lalu si Beban itu malah memfitnah Power karena Power seorang Fiend. Karena si Beban terjadilah kehebohan dan kehebohan itu menyebabkan Devil itu mulai bereaksi. Saat mereka berlari, tiba-tiba tempat itu mulai miring. Nah, ketika Aki mau menggunakan katananya, Himeno melarangnya. Sampai-sampai dia diborgol dengan tangan setannya. Sebab ketika Aki menggunakan skill katananya, itu akan mengambil umur Aki. Sehingga situasi sekarang semakin kacau. Si Beban dan Arei ingin sekali membunuh Denji supaya mereka semua bisa selamat. Namun ketika mau menusuk Denji, tiba-tiba Aki menghalanginya. Alhasil Aki pun tertusuk di bagian iganya. Alasan Aki melindungi Denji sebab Denji ingin membunuh Gun Devil. Aki tidak bisa membunuh Gun Devil sendirian. Dia membutuhkan Devil Hunter yang punya nyali untuk melawannya. Dan Devil Hunter itu adalah Denji. Lalu Denji menyuruh Power untuk menyembuhkan pendarahan Aki sebab dia kan seorang Devil darah. Awalnya Power menolak, tapi karena kasihan Power pun menyembuhkannya. Di belakang, Himeno teringat dengan rekan-rekannya yang meninggal. Dia pun menyuruh Denji untuk mati saja sebab dia tidak mau kehilangan partnernya lagi. Karena situasi semakin tidak kondusif, Denji pun mau turun untuk menghabisi si Devil. Tapi sebagai gantinya, Himeno harus menepati janjinya di luar tadi. Ketika dia berhasil membunuh si Devil, kemudian Denji pun mulai turun dan... てめえ俺をかばいやがって外出れたら貸し借りなしだからな。 Di dalam perut si Devil, Denji mulai mencabik-cabik dan menghabisi si Devil. Tapi tak semudah itu Ferguson. Denji mulai kesusahan sebab Devil itu juga kuat. Namun ketika Denji kehilangan banyak darah, otomatis reaksinya akan mengecil. Namun dengan meminum darah si Devil, Denji juga bisa memulihkan kekuatannya. Di atas, Himeno teringat dengan kata-kata kaptennya. Pemburu yang ditakuti oleh Devil adalah mereka yang kehilangan kendali. Dan hal itulah kenapa alasan rekan Himeno mati sebab mereka takut. Sehingga ketakutan itu membuat si Devil menjadi lebih kuat. Kapten menjelaskan Himeno orangnya kurang gila. Lah, karena itulah dia tidak bisa mengalahkan Gun Devil. Tapi jika dia orang gila, maka Devil itu juga takut karena tidak tahu apa yang direncanakan oleh orang gila itu. Lalu kapten menyuruhnya untuk mendidik Denji sebab dia berpotensi untuk mengalahkan Gun Devil. Lalu kita flashback saat pertama kali Himeno mengajak Aki menjadi Devil Hunter. Awalnya Aki menolak, tapi Himeno menjelaskan bahwa Aki tak akan bisa membunuh Gun Devil sendirian. Tapi karena ada Denji, kemustahilan itu bisa ditaklukkan. Kembali ke waktu sekarang, meskipun Denji dikalahkan berkali-kali, tapi Denji juga bangkit berkali-kali. Dan hal itu membuat Himeno menemukan titik terang yang bisa membunuh Gun Devil. Tapi mereka semua di atas mulai lemas tak berdaya karena mereka semua sudah terjebak 3 hari sejak penusukan Aki. Lalu Himeno mengajak Aki minum bersama setelah semua ini selesai. Kemudian dia pun tertidur di samping Aki. Di sisi lain, Denji sudah bertarung selama 3 hari 3 malam dan akhirnya dia menemukan kelemahan si Devil. Alhasil mereka semua pun selamat dari tempat itu. Karena bertarung selama 3 hari 3 malam, Denjin pun pingsan. Untungnya Himeno menyelamatkannya. Kemudian Himeno menyuruh si Beban dan Arei pergi ke kantor untuk melaporkan kejadian ini sebab mereka berempat akan pergi ke rumah sakit. Kita melompat di saat Himeno dan Aki mencari barang di tumpukan Devil.
Himeno menyarankan untuk mengadakan pesta penyambutan peserta baru. Sebab si Beban dan Are akan keluar dari divisi keamanan publik sebab kasus mencoba membunuh Tenji. Namun dengan diadakan pesta nanti, mungkin mereka berdua bisa meminta maaf ke Tenji dan tidak jadi keluar dari divisi. Hilly bilang aja mau minum. Hehehe. Mungkin rencananya akan dilaksanakan dalam minggu ini supaya bisa mengundang Makimasan juga. Namun Himeno kepo dengan sosok Tenji. Kenapa si Devil di apartemen dulu meminta Tenji dan Makimasan juga tertarik dengan Tenji. Terbukti biasanya Himeno sering keluar kota, tapi hari-hari ini Makimasan sering di kantor. Singkat cerita, mereka semua sudah berkumpul bersama. Tak lupa sambil minum-minum juga. Punyaku, 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 punyaku. Saat mereka sibuk dengan makanan, Tenji malah menagih janji Himeno pada waktu itu. Namun Himeno nggak bisa sekarang, sebab dia malu. Nanti aja ketika mabuk, kata Himeno. Lalu Himeno meminta maaf tentang kejadian kemarin ke Tenji. Sontaklah Tenji memaafkannya, tapi jangan lupa. Lalu Tenji, si Beban, Are mau mengenalkan diri ke mereka semua. Terungkap Are menjalin kontrak dengan Fog Devil atau Rubah Devil sama seperti Aki. Karena Rubah Devil ramah pada manusia, dia sering menjalin kontrak dengan Devil Hunter. Namun anak pemula di divisi 2 sudah meninggal kemarin, kata ketua. Tapi Tenji gak akan mati sebelum menciumnya, kata Himeno. Di samping Pak Tua bilang bahwa Himeno ketika mabuk akan selalu dekat dengan seseorang, sehingga tak menutup kemungkinan Himeno sudah mencium semua orang di sana. Lalu saat Tenji melamun ciuman pertamanya, tiba-tiba Makimasan muncul dari belakang yang membuat Tenji kaget. Kaget. Sehingga Makimasan selalu bertanya tentang ciuman Tenji. Sehingga Tenji mencoba mengalihkan topik pembicaraan karena dia tidak mau ciuman di depan Makimasan. 今は一旦話をそらすしかねえ。なんちゃら拾いましたよ。悪魔の動きが怪しいですよ。 Lalu Aki bertanya ke Makimasan tentang rahasia Tenji. Tapi Makimasan mau memberitahunya kalau Aki lebih banyak minum daripada dia. すいません。生2つ。Singkat cerita, mereka sudah menghabiskan banyak minum. Namun tiba-tiba, ya, Tenji mendapatkan ciumannya. Tapi Himeno malah muntah di mulut Tenji. Anjir. Di masa lalu, Tenji pernah mengejek tikus makan muntahan orang mabuk. Tapi dia sekarang yang memakan muntahan orang mabuk. Karma lu. Setelah itu Tenji muntah brutal di toilet dan ditemani oleh Arai. Singkat cerita, mereka semua pun mau pulang. Tapi Makimasan tidak menemui Tenji. Mereka bilang tadi Tenji dibawa pergi oleh Himeno. Di sisi lain, Tenji tersadar di ruang gelap. Dan tiba-tiba Himeno muncul lalu duduk di atas Tenji. Kemudian Himeno memberikan sake lewat mulutnya, sehingga Tenji mulai mabuk. Dan di awal scene, kita diperlihatkan kejadian sebelumnya di saat Himeno membawa Tenji ke rumahnya. Di waktu itu, Himeno sedang mabuk berat, makanya dia tak sadar sedang melakukan hal yang tidak senonoh. Dan bisa kalian lihat sendiri apa yang dilakukan Himeno. クラクラする。私が連れてきたんだっけ。しちゃう？ Ya, pada akhirnya Tenji malah diajak untuk bercocok tanam, sehingga baju Tenji mulai dilepas. Lalu ketika Himeno melepas bagian bawah, Himeno menemukan permen bulat. Lalu kita dibawa flashback ke tempat permen itu berasal, yaitu dari Makimasan. Waktu itu Makimasan mengajak Tenji keluar untuk mencari udara segar, sekaligus membelikannya obat mabuk. Lalu Tenji curhat kalau dia trauma dengan ciuman pertamanya, yang membuatnya setiap kali mendapatkan ciuman dari wanita, pasti ciumannya mengingatkannya dengan rasa muntahan.
Kemudian Makimasan menyuruhnya untuk membuka mulut, sebab Makimasan akan memberikannya permen yang sudah dia emut. Makimasan bilang, ya meskipun ciuman pertamanya rasanya muntah, tapi dengan ini mungkin Denji akan merasakan banyak rasa baru. Sampai-sampai tak sempat mengingat rasa muntahan itu. Dan itulah ciuman tak langsung pertama Denji yang rasanya rasa permen. Sehingga karena permen itu, Denji pun tak mau bercocok tanam dengan Himeno. Hahaha, nungguin ya. Sebab Denji ingin melakukan hal itu pertama kalinya dengan Makimasan. Singkat cerita, pagi harinya di balkon mereka berdua saling mengobrol dan saling curhat. Lalu Himeno melakukan aliansi dengan Denji, yaitu Himeno akan membantunya untuk mendekati Makimasan, dan sebaliknya Denji juga membantunya untuk mendekati Aki-kun. Sehingga Denji pun menyetujui aliansi tersebut, sehingga hubungan mereka berdua sekarang bukan junior dan senior lagi, melainkan sudah menjadi teman kolega. Himeno juga menawari Denji untuk sering-sering mampir ke rumahnya untuk sarapan, sekalian mengajak mereka juga. Namun ketenangan mereka berakhir pada hari itu. Shin berpindah di kereta. Makimasan melakukan perjalanan menuju ke Kyoto untuk menemui para atasan. Lalu ketika masuk terowongan, tiba-tiba ya, Makimasan dan rekannya pun dibunuh oleh 4 orang di belakang dan di depan mereka. Tak hanya Makimasan, semua Devil Hunter juga mengalami kejadian tersebut. Saat di restoran, mereka berempat makan bersama. Terlihat suasana kota sangat damai. Namun entah kenapa, banyak sekali orang yang membawa pistol yang bertujuan untuk membunuh Devil Hunter. Termasuk si Beban dan Arai ini. Mereka berdua dibunuh oleh si nenek. Beralih di restoran, mereka berempat mendengar suara tembakan tersebut. Namun mereka menghiraukannya, sebab mereka menganggap itu hanya festival biasa. Namun di saat mereka enak-enaknya makan, di samping mereka ada pria yang mengomentari ramen. Lalu pria tersebut menceritakan masa kecilnya yang sering dibawa oleh kakeknya ke restoran mewah. Bukan tempat seperti ini. Ya, sebab kakeknya seorang yakuza. Ya, jika mereka menyebut kakeknya seorang penjahat, benar juga, sebab kakeknya hanya membunuh wanita dan anak-anak saja. Namun kakeknya sering membelikannya apapun dengan menggunakan uang narkoba. Kakeknya adalah orang baik yang dicintai oleh semua orang, kata pria tersebut. Lalu dia menunjukkan foto kakeknya ke Denji dan bilang iblis senjata api menginginkan jantung Denji. Dan tiba-tiba Denji dan Himeno tertembak di bagian kepalanya. Dan untungnya Power dan Aki bisa melumpuhkan orang tersebut dengan Iblis Kon. Namun Iblis Kon bilang bahwa orang yang dia masukkan ke dalam mulutnya bukan orang biasa. Dan tiba-tiba pria tersebut berubah menjadi iblis pedang, sehingga Aki harus melawannya. Tapi sebelum dia melawannya, Aki menyuruh Power untuk menyembuhkan Himeno dengan kekuatan darahnya. Lalu Aki pun mulai melawan iblis pedang tersebut. Terjadilah pertarungan sengit di sana, di mana Aki menggunakan katananya. Terlihat katananya Aki sangat overpower. Namun katananya hanya bisa digunakan 3 kali. Dan ketika sudah mencapai batasan, katananya mulai meremas iblis tersebut. Sehingga iblis pun dimusnahkan dengan mudah. Ya, meskipun sudah mengalahkan iblis pedang, Himeno dan Denji belum terselamatkan. Dan tiba-tiba muncul wanita misterius. Dan lebih anehnya lagi, ketika wanita itu mendekati iblis pedang, tiba-tiba iblis pedang bangkit kembali. Lah, kok iso? Karena sudah bangkit, iblis pun mulai menyerang Aki. Namun gerakannya sekarang menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Sampai-sampai Aki dan Power tidak bisa melihat gerakannya.
まだ生きてるぞ。 Di belakang, Himeno yang melihat Aki akan dibunuh pun tak tinggal diam. Namun iblis ghostnya tidak mau melawan wanita tersebut sebab wanitanya di depan mereka terlalu overpower. Namun ketika melihat kondisinya yang sudah muntah darah, artinya hidupnya sudah tidak lama lagi, Himeno pun membulatkan tekadnya untuk membuat aliansi ke iblis untuk menyerahkan seluruh kekuatannya. Sebagai gantinya, si iblis boleh mengambil apapun darinya. Sehingga si iblis pun menyanggupi. Dan 涙が出なくなる。でもアキくんは泣くことができる。 Himeno melakukan hal ini demi menyelamatkan Aki. Sebab dia memiliki potensi untuk mengalahkan Gun Devil sekaligus menjadi penerusnya. Kemudian akibat aliansi tersebut, anggota tubuh Himeno mulai menghilang satu persatu. Dan inilah waktu yang tepat untuk membunuh si iblis. Namun, wanita polos itu mengeluarkan ular iblisnya. Dan ya, Devil Ghost pun dimusnahkan dengan sekali gigit. Selain itu, Himeno juga menghilang dari peradaban. Di episode sebelumnya, Himeno membuat perjanjian dengan iblis Ghost supaya mengeluarkan seluruh kekuatannya. Sebagai gantinya, Devil Ghost boleh mengambil apapun dari tubuhnya. Alhasil, tubuh Himeno mulai menghilang sampai tak tersisa sama sekali. Dan sayangnya, iblis Ghost malah dikalahkan dengan iblis ular wanita misterius itu. Namun masih tersisa potongan tangan iblis Ghost yang Himeno bisa gerakan. Lalu tangan itu menarik pemicu gergaji Denji sehingga Denji mulai berubah menjadi Chainsaw Man. Sehingga sekarang iblis pedang akan melawan kembarannya yaitu Chainsaw Man. Tapi wanita misterius itu menyuruh Devil Pedang untuk tidak merusak jantung Denji, sebab itu tujuan utama mereka. Dengan rasa balas dendam telah membunuh teman-temannya, Denji berjanji akan menghabisi mereka sampai tak tersisa. Dan inilah Chainsaw Man episode 9. Perkenalkan, wanita misterius itu bernama Sawatari. Dia meminta bala bantuan ke organisasinya. Kembali ke pertarungan. Awalnya Denji menguasai pertarungan, tapi saat di pertengahan, iblis pedang berhasil membalikkan situasi sehingga pertarungan di antara mereka berlangsung dengan sengit. Tak lama kemudian, bala bantuan Sawatari datang untuk menembak Denji. Tapi dengan mudah Denji melumpuhkan mereka berdua, sehingga pertarungan di antara mereka pun dimulai kembali. Saat Denji lengah, tiba-tiba Denji mendapatkan beberapa tembakan di tubuhnya, sehingga Denji langsung menyerang orang tersebut lalu menyanderanya. Denji mengancam jika mereka bergerak 1 mili saja, maka pria ini akan menjadi daging cincang. Tapi saat Devil Pedang itu menunduk, tiba-tiba Devil Pedang mengeluarkan jurus andalannya seperti saat melawan Aki sebelumnya, sehingga Denji dan pria tersebut terpotong menjadi 2. Misi mereka pun selesai. Kemudian Devil Pedang menyuruh salah satu anak buahnya untuk menyiapkan satu mobil. Kemudian kita diperlihatkan jasad Arai yang tergeletak di jalan. Tapi di sini admin merasa janggal di mana perginya si beban. Kemudian kita diperlihatkan semua Devil Hunter yang mati tertembak, termasuk Makima dan rekannya juga. Tapi saat mereka rapat sebentar, di belakang mereka muncul Makima-san. Hayo lu mau apa? Berpindah ke stasiun Kyoto, yaitu kota tujuan utama Makima-san. Di sana ada Devil Hunter yang menyambut kedatangan Makima-san. Tapi mereka mendapatkan kabar buruk kalau divisi 1 dan 2 di Tokyo mendapatkan serangan. Awalnya mereka menganggap Makima-san sudah meninggal. Tapi saat keretanya datang,
banyak orang yang berhamburan keluar dari kereta. Lalu disusul Makimasan yang keluar dengan bercak darah di sekujur pakaiannya. Lalu Makimasan menjelaskan ke mereka kalau tadi dia diserang oleh Shinkansen, yaitu komplotan bersenjata api, yaitu organisasi yang menembak para Devil Hunter. Kemudian Makimasan menyuruh mereka berdua untuk membersihkan mayat di kereta. Ya, Makimasan berhasil menghabisi mereka semua dengan brutal. Karena kejadian itu, banyak polisi yang berkumpul ke stasiun. Lalu, saat berjalan, Makimasan mau membereskan para pengganggu dari sini. Perkenalkan, pria ini bernama Kurose dan perempuan bernama Tendo. Lalu, Makimasan menyuruh Kurose untuk mencari 30 narapidana yang akan dihukum mati. Dan Tendo juga disuruh untuk mencari kuil terdekat paling tinggi. Dan mereka juga disuruh untuk mencari pakaian bersih untuknya. Yo, singkat cerita, 30 narapidana itu pun sudah terkumpul dan akan dibawa ke kuil. Beralih ke kuil, Makimasan mengganti pakaiannya dan mereka akan melakukan ritual khusus. Apa itu nanti kalian tahu. Singkat cerita, 30 narapidana itu pun sudah sampai ke kuil. Berganti ke Denji, dia dibawa oleh para komplotan Shinkansen. Tapi karena Denji terlalu berat, pria itu meminta bantuan temannya. Tapi tiba-tiba ketika temannya melihat seekor gagak, temannya seketika berlakat aneh dan linglung dengan tubuhnya. Dan tiba-tiba tubuh temannya tersebut hancur lebur. Sontaklah Sawatari menelpon timnya yang lain untuk mengkonfirmasi kalau Makimasan sudah meninggal atau tidak. Namun sebelum memberikan informasinya, tiba-tiba tubuh rekannya juga hancur. Ya, di situasi kali ini mungkin kalian sudah tahu kalau ini adalah santet maut Makimasan. Ya, dugaan kalian benar. Beralih ke kuil, Makimasan melakukan ritual santet. Admin sebut begitu biar familiar lah dengan kalian. Sebab secara teknis, trik tersebut sama juga dengan santet, membunuh jarak jauh. Dan tumbalnya yaitu narapidana. Itulah alasan kenapa Makimasan meminta narapidana 30 biji. Kenapa kita harus menutup mata juga ya? Kamu nanya. Ya, alasan mereka disuruh menutup mata sebab Devil Hunter tidak berwenang, tidak boleh mengetahui iblis mana yang Makimasan kontra. Cara kerja santet tersebut yaitu dengan si tumbal akan mengatakan nama orang yang akan disantet. Contoh, Asep. Nah, ketika narapidana itu bilang Asep, otomatis narapidana itu sudah terikat dengan kontrak. Lalu Makimasan langsung jambi-jambi. Dan ya, korbannya atau si Asep akan hancur lebur seketika, seperti dipenyet dengan tangan Makimasan. Dan juga si tumbal langsung meninggal. Ya, inilah definisi nyawa dibalas dengan nyawa. Dengan kekuatan tersebut, satu persatu kelompok Shinkansen tubuhnya mulai hancur. Tapi Makimasan hanya bisa membunuh 30 orang saja, sebab tumbalnya berjumlah 30. Dan jika tumbalnya 100, ya otomatis orang yang Makimasan bunuh bisa mencapai 100 orang. Ya, gitulah cara mainnya. Dan lebih seramnya lagi, santet Makimasan tidak bisa dihalangi oleh apapun. Meskipun dia lari sejauh mungkin sampai mengelilingi bumi, tetap saja orang tersebut akan meninggal. Ya, seperti santet susuk konde lah. Lah, kok admin tahu? Cari di googling lah. Hehehe. Lanjut, sehingga tersisa Sawatari dan Devil Pedang. Karena kejadian tersebut, mereka berdua shock berat dan sudah tahu siapa pelakunya. Siapa lagi kalau bukan Makimasan. Namun tak diduga si beban muncul. Nah loh, kok iso? Ya, terungkap saat insiden penembakan sebelumnya, Arei berhasil melindungi si beban dengan mengorbankan tubuhnya tertembak 2 kali di bagian leher lalu di bagian kepala. Meskipun nyawa taruhannya, karena dilatar belakangi dengan balas dendam, si beban berniat membunuh mereka berdua. Ya, meskipun Sawatari mengeluarkan ular overpowernya, tetap saja si beban bisa menghindarinya. Si beban berlari dengan cepat menuju ke Devil Pedang dan langsung memotong tangannya dan juga menembaknya.
Tapi tujuan utama si beban adalah menyelamatkan Tenji. Sehingga mereka berdua pun buru-buru kabur demi menyelamatkan diri. Tapi saat kabur, Kobeni menembakinya terus-menerus. Di sini admin berpikir, kenapa ya jika si beban berencana membunuh mereka, gak ditembak aja bannya dan malah menembak kacanya. Kan dengan menembak ban otomatis mereka kan gak bisa kabur gitu loh. Dah inilah yang dinamakan film. Kita ngantut aja dah apa yang sutradara inginkan. Lanjut, setelah si beban berhasil menyelamatkan Tenji, terungkap meskipun si beban kadang-kadang menjadi beban, tapi saat waktu terdesak seperti ini, Kobeni menjadi overpower. Lalu Kobeni meminta maaf ke Tenji telah mencoba membunuhnya dulu. Karena melihat kejadian beberapa hari ini, si beban sampai-sampai mau OTGC. Kita berpindah ke Tokyo. Dan inilah rekan sekereta Maki-masan. Ternyata dia juga selamat dari insiden penembakan itu. Meskipun bercak darah masih menyelimuti pakaiannya. Entah kenapa, dengan jurus apa mereka kok bisa selamat, admin juga nggak tahu. Dia bernama Madoka. Madoka menjelaskan ke Maki-masan bahwa divisi 1, 2, 3, 4 tertembak semua. Selain itu, Madoka mendapatkan perintah dari atasan. Karena kekurangan personal, maka keempat divisi khusus akan disatukan menjadi satu yang bernama divisi khusus Tokyo 4. Dan Maki-masan lah yang menjadi pemimpinnya. Namun Madoka punya surat cinta untuk Maki-masan, yaitu surat pengunduran diri. Madoka mengambil keputusan ini sebab di divisi khusus sangat menyeramkan. Pilihannya hanya dua, yaitu mati atau berhenti. Karena itulah Maki-masan berterima kasih atas jasa selama ini yang Madoka berikan kepadanya. 1週間ですぐ京都に戻りますか。残念。東京は美味しいお店がたくさんある。 Kisah 10. Cerita berlanjut, kita diperlihatkan Aki yang baru saja siuman dari komanya. Di samping ada Tenji dan Power, udah tahu ada orang sakit, nih anak malah bercanda mulu dah. Lalu Aki bertanya siapa saja yang masih hidup di divisi 4. Tenji menjawab cuma Kobeni dan pria berkacamata. Namun mereka sudah berhenti. Lalu Tenji pamit keluar dan memberinya satu apel. Bukannya malah diberi, malah ngerampok nih anak. Setelah itu Aki menanyakan umurnya ke iblis katana. Dan ternyata umur Aki tinggal 2 tahun lagi. Namun di saat mau menyebat, dia teringat dengan Himeno yang membuat Aki pun menangis. Karena rekan satu-satunya menghilang. Di luar, Tenji tidak jadi masuk kembali setelah mendengar Aki menangis. Namun dia merasakan heran dengan dirinya. Kenapa kok gak bisa merasakan rasa kehilangan dan menangis gitu. Tapi jika Maki-masan yang mati, mungkin Tenji akan merenung 3 hari dan kembali seperti biasanya. Lalu datang Kurose dan Tendo menghampiri Aki. Lalu mereka berdua mengenalkan diri bahwa dia adalah divisi 4 Kyoto sebagai penasehat. Beralih ke Tenji, Maki-masan membawa mereka ke seseorang untuk melatihnya sebab dia sedang sibuk dan tidak bisa melatihnya. Dan inilah orangnya. Sebelum memperkenalkan diri, pria itu memberikan beberapa pertanyaan ke mereka berdua. 復讐したいか。復讐とか暗くて仲間が死んでどう思う。死んだと思った。お前たちは人と。俺を面倒見てくれ。 Setelah menjawab beberapa pertanyaannya, pria itu kagum sebab jarang orang yang berpikiran seperti mereka. Di saat Maki-masan pergi, tiba-tiba pria itu memeluk mereka berdua dan mereka dicekik sampai meninggoy. Tapi pria itu sudah membawa darah buat mereka berdua bisa kembali pulih. Ya, alasan dia disuruh melatih mereka berdua sebab Tenji terlalu lemah. Tapi iblis senjata api sangat menginginkan jantungnya. Dan kenapa dia mencekik mereka? Sebab dia belum pernah melatih devil sama sekali. Sehingga dia pun bingung harus melatih apa. Tapi di saat dia teler, jangan remehkan dia. Sebab dia adalah devil hunter terkuat. Dan barang siapa yang membunuhnya, otomatis devil itu menjadi yang terkuat. Karena itulah
Dia akan melatih mereka sampai mereka berdua bisa mengalahkannya. Yos, percobaan pertama, mereka berdua menyerang secara bersamaan. Tapi ya, gerakan mereka sangat cepat sampai-sampai mereka berdua dikalahkan dengan sangat mudah. Dan mulai hari itu, mereka akan mendapatkan latihan brutal. Di sisi lain, Aki mencoba memanggil Devil Rubah, namun tak muncul-muncul. Kesimpulannya, Devil Rubah sudah marah dengan Aki yang telah menggunakannya dengan ngawur. Lalu mereka berdua menawarkan Aki mengkontrak Devil lagi jika dia mau melanjutkan misi ini. Tanpa pikir panjang, karena keluarga dan rekannya sudah dibunuh oleh Devil itu, Aki pun tak membiarkan Devil itu hidup dengan damai. Lalu mereka berdua pun izin pamit. Tapi sebelum pergi, Kurose memberitahu kalau ada wanita cantik yang akan menemuinya. Dan beralih ke Denji, mereka sudah melakukan latihan sampai malam hari. Tapi latihan itu bukannya membuat mereka semakin kuat, malah membuat mereka semakin gila. Sadar Denji, sadar Denji, sadar. Denji seperti itu sebab dia sudah mati beberapa kali. Kalau dihitung-hitung sih 20 lebih lah kata Power. Karena latihan mereka terlalu ekstrim, mereka mencoba untuk kabur. Tapi jika mereka kabur, otomatis mereka akan menjadi buronan. Sehingga mereka pun memutuskan untuk mengalahkan pria itu dengan menggunakan akalnya. Dan tiba-tiba mereka berdua menjadi pintar. Mereka sangat kesal dan ingin membalas kelakuannya. Di malam itu, mereka pun berpikir bagaimana cara mengalahkan pria itu. Singkat cerita, pagi harinya mereka sudah menyusun berbagai macam rencana. Sehingga mereka berdua berpikir kalau rencana kali ini akan berhasil. Tapi kenyataannya, Jir gak pakai kacamata juga dong. Tapi pria itu berhasil menghindari satu persatu serangan mereka. Mulai dari tombak darah, hujan tombak, dan serangan dari Denji. Karena rencananya gagal, pria itu menyuruhnya untuk berpikir lebih keras lagi kalau mau mengalahkan dia. Namun pria itu memberitahu kalau mereka melakukan beberapa kesalahan. Salah satunya, Power menggunakan terlalu banyak darah yang membuatnya anemia. Lalu Denji gagal memprediksi gerakannya. Sebagai apresiasinya, pria itu menyudahi latihannya. Namun setelah memberitahu ke Power kalau latihannya selesai, tiba-tiba bongkek deh. Beralih ke Aki. Dia dibawa ke gua para Devil untuk membuat kontrak di sana karena Aki membutuhkan senjata baru. Lalu Kurose bertanya tentang wanita kemarin yang menemuinya. Aki menjawab kalau wanita itu adalah adik rekannya yang memberikannya beberapa surat dari kakaknya yang dikirim kepadanya. Tapi adik menginginkan Aki yang membaca surat itu. Ya, itu adalah surat dari Himeno yang membuat Aki pun termenung. Singkat cerita, inilah tempat Devil yang akan Aki kontrak. Dia adalah Devil yang memiliki kekuatan masa depan. Ya bisa memprediksi gitu. Dan sebelumnya ada 2 orang yang sudah membuat kontrak dengannya. Dan semoga saja Devil itu meminta imbalan yang ringan kepada Aki. Lalu Aki pun mulai masuk ke dalam dan kisah berlanjut. Aki akan melakukan kontrak dengan Futuro Devil. Jika beruntung, Devil itu akan memberikan penawaran yang menguntungkan untuk Aki. Lalu Aki pun mulai masuk ke ruangan itu. Dan inilah Futuro Devil yang memiliki kekuatan melihat masa depan.
Terlihat Futuro Devil ini suka bercanda. Lalu Aki menjelaskan tujuannya datang ke sini. Tapi sebelum Devil itu menyetujui kontraknya, Aki harus menempelkan kepala ke perutnya supaya dia bisa melihat masa depannya. Dan jika masa depannya bagus, maka Aki akan diberi penawaran yang bagus juga. Yamete Oni-chan. Beberapa menit kemudian, Devil itu pun tertawa setelah melihat masa depan Aki. Lalu Devil itu memutuskan untuk meminta mata kanannya saja. Ya, alasan dia hanya mengambil mata kanannya sebab kematian Aki sangatlah indah. Dia ingin melihatnya secara langsung. Tapi Aki tidak tertarik dengan bagaimana caranya mati sebab dia hanya ingin balas dendam saja. Sehingga mulai hari itu Aki pun resmi kontrak dengan Futuro Devil. Di sisi lain, Denji dan Power melakukan latihan seperti biasanya. Dan untungnya di hari ini Denji dan Power berhasil melukai Kishibe. Sehingga mulai hari ini Denji dan Power tidak perlu melakukan latihan setiap hari lagi, melainkan seminggu sekali. Ye. Kemudian Kishibe memberitahu mereka sebab besok mereka akan melakukan misi dengan taruhan nyawa. Mereka akan menangkap wanita yang bernama Sawatari dan Samurai Sword. Untungnya mereka tidak sendirian, mereka akan ditemani oleh divisi 4 yang baru. Kemudian Denji berjanji akan berusaha sebaik mungkin supaya dia bisa mendapatkan tiket berduaan dengan Himeno. Menghalu terus nih anak. Shin berpindah ke malam harinya. Himeno berterima kasih ke Kishibe telah mengajari mereka berdua. Kishibe juga senang sebab dia juga tertarik kepada mereka berdua. Lalu mereka berdua membicarakan kejadian penembakan kemarin sebab banyak anggota Kishibe yang meninggoy. Di sisi lain, lebih tepatnya di markas Samurai Sword, mereka semua ketakutan akan didatangi oleh organisasi pemburu iblis. Selain itu, Sword Devil marah karena mereka gagal mengambil jantung Genji. Kemudian Sawatari mengingatkan mereka jika tetap di sini, bersiaplah tubuhnya akan digigit. Bukan digigit nyamuk, bencong, ataupun ikan piranha, tapi mereka akan digigit mayat hidup atau yang kita sebut saja zombie. Ya, zombie-zombie itu adalah hadiah perpisahan dari kakek. Dan amit-amit jika mereka digigit oleh zombie, maka mereka akan berubah menjadi zombie juga. Beralih ke mobil, mereka berdua menceritakan di masa lalu dia juga ingin mengejar Gun Devil seperti Aki saat ini. Tapi mereka mulai menyadari kalau hal itu adalah mustahil. Karena Gun Devilnya sangat kuat, sudah membunuh ratusan ribu orang. Namun mereka hanyalah Devil Hunter biasa. Karena itulah mereka pun menyerah, sebab mereka itu bukan karakter utama seperti di dalam komik. Tapi tekad Aki untuk membunuh Gun Devil juga tidak bisa hilang. Meskipun itu mustahil, tapi Aki tidak mau untuk diam saja. Lalu sebelum mereka berpisah, Kurose memberitahu Aki bahwa semua orang yang berada di divisi khusus adalah orang gila. Jadi waspadalah. Shin berpindah ke Himeno yang mengajak kerjasama komplotan Yakuza. Selain itu, Himeno juga mendapatkan informasi kalau Sawatari adalah perantara di dalam kelompoknya untuk melakukan kesepakatan dengan Gun Devil. Di dalam kesepakatan itu, mereka akan memberikan Gun Devil uang sejumlah 20.000 yen. Dan sebagai gantinya, mereka akan mendapatkan senjata api dan peluru. Berarti bukan kita saja yang membutuhkan uang, tapi Devil juga membutuhkan uang loh. Kemudian Himeno meminta kepala Yakuza untuk menuliskan semua nama anggota organisasinya. Himeno juga menginginkan nama keluarganya juga. Sontaklah kepala Yakuza menolak sebab sama saja dia dibodohi dan dia menyindir tentang istilah kejahatan yang diperlukan. Ya intinya dia membela dengan kejahatannya gitu. Lalu kepala Yakuza mengancam Himeno. Dia akan mengerahkan semua kenalannya, mulai dari negara Jepang, Cina, Rusia, dan lain-lain. Lalu dia juga menghina pekerjaan Devil Hunter. Dengan begitu, Himeno langsung mengeluarkan satu bingkisan yang kita sebut saja suap. Tapi suapnya berbeda dari yang lain, namanya juga Himeno. Lalu kita diperlihatkan yang ada di dalam bingkisan itu adalah... ya, mata dari keluarga pemimpin Yakuza. Lalu ada satu anak Yakuza yang tidak terima. Dia mau memukul Himeno, tapi Himeno kok dilawan. Sehingga pria itu pun langsung tak sadarkan diri. Padahal Himeno belum menyentuh loh. Perilaku itu membuat Himeno marah di saat itu.
Scene berpindah, para polisi dan divisi pembasmi iblis mulai berkumpul untuk mengepung markas Sawatari dan Samurai Sword. Tapi di dalam markas Sawatari dan Samurai Sword juga tak tinggal diam. Mereka juga menyusun rencana untuk mengambil jantung Denji. Yos, Denji, Aki, Power, dan Kobeni mulai masuk ke dalam gedung, sekaligus menyusul Devil Hunter yang sudah ada di dalam. Kemudian Kishibe memberitahu pemimpin pembasmi iblis dan kepolisian untuk tidak bermacam-macam dengan divisi khususnya, sebab semua anggotanya bukanlah manusia. Dan jika salah satu dari mereka lepas dan menuju ke kota, pasti akan banyak korban jiwa melebihi teror-teror yang pernah ada. Mereka adalah pertama, Shark Fin. Dia memiliki kemampuan berenang di permukaan apapun, contoh tembok dan lantai. Kedua, Violon Fin. Meskipun dia hanya bertarung dengan menggunakan tangan, tapi jika topengnya dilepas akan mengeluarkan gas beracun. Ketiga, Spider Devil. Meskipun wajahnya terlihat polos dan seperti orang biasa, tapi Devil tetaplah Devil. Keempat, Angel Devil. Ya, meskipun terlihat tidak berbahaya, tapi jika manusia mendekatinya, maka dia bisa menyerap sisa umur orang itu. Lalu Aki dan yang lain mulai datang untuk membantu mereka. Tapi Aki menyuruh mereka bertiga untuk segera mencari Sawatari dan Samurai Sword, supaya divisi khusus yang akan mengurus zombie-zombie ini. Lalu mereka pun berpencar untuk mempercepat pencarian. Kita berfokus ke Aki. Dia mulai memasuki lantai 2. Lalu muncul beberapa anak buah Yakuza. Seperti biasanya, Aki mengatasi kroco-kroco itu dengan mudah. Tapi Aki tak sendirian. Ternyata Himeno membantunya dari jarak jauh dengan menggunakan santet mautnya. Di sisi lain, Himeno sudah menghabisi mereka semua yang sudah menjelekannya. Singkat cerita, akhirnya Aki bertemu dengan Sawatari. Dan tak diduga, Sawatari langsung mengeluarkan Ghost Devil yang pernah dimakan oleh ularnya. Kemudian Ghost Devil itu pun mulai menyerang Aki. Untungnya Aki bisa menghindari setiap serangannya dengan menggunakan kekuatan Futuro Devil yang bisa melihat masa depan. Namun sayangnya sepandai-pandainya kelinci melompat, sepandai-pandainya tupai melompat tetap akan jatuh, sehingga Aki pun tertangkap. Kisah berlanjut. Saat itu Aki dicekik sampai tak sadarkan diri. Lalu kita flashback saat Aki makan malam bersama Himeno. Di malam itu, Himeno menawari Aki sebatang rokok, tapi Aki menolak sebab itu tidak baik untuk kesehatannya. Tak menyerah begitu saja, Himeno merengek supaya Aki mau menyebat bersamanya. Alhasil, Aki pun menerima batang itu. Lalu, Aki bilang Himeno adalah senior yang paling buruk mengajari anak di bawah umur merokok. Karena Aki masih di bawah umur, Himeno pun mengambil rokoknya kembali. Tapi Himeno janji dia akan menyimpan rokok ini untuknya dan akan diberi setelah dia dewasa. Dan rokok ini akan menemaninya saat dia menenangkan diri. Kembali ke waktu sekarang, Aki terlepas dari cekikan Ghost Devil. Saat Aki melihat ke atas, Ghost Devil memberikannya sesuatu. Nah, saat membuka tangannya, ternyata Ghost Devil memberikannya rokok dari Himeno. Di rokok tersebut tertulis balas dendam yang mudah. Sehingga Aki pun mulai bangkit kembali. Lalu mulai menaiki Ghost Devil sampai ke atas kepalanya. Dan Aki langsung memenggal Ghost Devil. Himeno senpai, mau sugu ore mo ikimasu. Sawatari yang melihat itu pun mulai panik. Tiba-tiba muncul Kobeni dari belakang. Omae wa doushite kouan ni nokottan da? Beralih ke Denji dan Power, dia ditugaskan untuk mencari Devil Katana. Lalu saat di lift, Power memakan daging zombie. Denji yang melihatnya pun jijik. Tak berselang lama, sesampainya di lantai 7, mereka disambut oleh para zombie. Lalu Denji memberitahu Power jangan berteriak sebelum mereka menyadari, sebab tujuan utama mereka adalah Devil Katana. Tapi Power tak menggubris omongan Denji.
Dan lalu Power langsung keluar dan berteriak supaya para zombie mendekatinya. Lalu Power pun mulai beraksi. Anjir nih anak dibilangin jangan teriak. Dalah males anjing. Beralih ke Tenji, dia menuju ke lantai 13. Akhirnya di sana Tenji bertemu dengan Devil Katana. Sebelum itu, Devil Katana bernegosiasi. Mereka akan menyerah tergantung dari apa yang Tenji pilih. Nah, karena Tenji telah membunuh teman-teman dan kakeknya Devil Katana, dia ingin Tenji membayar kelakuannya karena dia tidak terima teman dan kakeknya dibunuh begitu saja dan tidak merasa bersalah. Ya salah sendirilah, udah tahu kakeknya menjadi devil nggak dijagain. Mereka akan menyerah jika Tenji menembus kelakuannya dengan mereka akan membunuhnya. Tapi Tenji menolak mentah-mentah sehingga pertarungan antara mereka berdua pun dimulai. やだ。殺してやるよ。やってみろよベーケ。よ切り殺すんじゃねえのかよ。Di pertarungan, Tenji selalu dipukul mundur. Saking jauhnya, Tenji sampai terjun di atas kereta. Lalu pertarungannya dilanjutkan di atas kereta. Saking sengitnya, sampai-sampai atap kereta pun jebol yang membuat para penumpang berlari menyelamatkan diri. Namun di gerbong sebelah, Tenji bertemu dengan salah satu penumpang yang tak sempat menyelamatkan diri. Karena Devil Katana akan mengeluarkan jurus kilatnya, Tenji pun terpaksa harus melindungi penumpang itu. Sebab itulah tangan kirinya terpotong. Tak puas dengan satu tangan, Devil Katana pun mengeluarkan jurusnya lagi untuk memotong tangan kanan Tenji. Sehingga sekarang Tenji tak mempunyai tangan lagi. Tapi pertempuran ini belum selesai. Sebelum Devil Katana membunuhnya, dia ingin Tenji meminta maaf telah membunuh kakeknya. Tapi tetap Tenji menolak dan akan bertarung terus. Sebab dia masih punya gergaji di kepalanya. Lalu terjadilah duel pedang versus gergaji. Namun duel itu dimenangkan oleh Devil Katana sebab gergaji Tenji sudah patah. Tapi kenyataannya Tenji tidak terluka sama sekali dan malah dia menyuruh Devil Katana melihat badannya sendiri. Dan tubuh Devil Katana pun terbelah menjadi dua. Ternyata Tenji punya senjata rahasia yang ada di kakinya. Namun meskipun terpotong menjadi dua, Devil Katana tetap bisa hidup. Sebab Tenji dan Devil Katana bisa menyambungkan potongan tubuhnya kembali. Tapi kali ini Tenji merantainya supaya tidak bisa kabur. Tenji masih belum puas sebab Himeno telah dibunuh olehnya tanpa rasa bersalah. Dan sekarang dia malah enak hanya di penjara saja. Karena itu Tenji mempunyai ide cemerlang untuk membalas perilakunya, yaitu dia akan mengadakan turnamen. Turnamennya berbeda dari yang lain, bukan ML, bukan sepak bola atau yang lain-lain. Dan untungnya Aki juga datang. Lalu Tenji menjelaskan turnamennya kepada Aki, yaitu barang siapa yang menendang biji velernya sampai berteriak paling keras, maka dia yang menjadi pemenang. Anjir, psikopat banget nih Tenji. Tapi Aki bingung, sebab jika mereka melakukan itu, Himeno tak akan senang. Tapi saat melihat rokok ke tangan pemberian dari Himeno, Aki pun berubah pikiran. Dan gas, ayo kita turnamen. Iya. Ya, Tenji melakukan ini sebagai requiem untuk Himeno.
Kemudian kita diberitahu semua ini disebabkan oleh mantan Devil Hunter yang bernama Sawatari Akane. Dia sekarang mengontrak dengan Devil Senjata Api, dan dia adalah salah satu pemasok utama senjata api bagi para Yakuza. Selain itu, Sawatari menginginkan jantung Denji, tapi mereka belum mendapatkan jawabannya karena di tengah perjalanan dia bundir. Dan untungnya divisi menyita daging iblis senjata api sebanyak 1,4 kilo. Dan kalau ditotalkan dengan jumlah yang mereka kumpulkan sekarang adalah 5 kilo. Dan untungnya juga potongan daging itu mulai bergerak ke tubuh aslinya. Akhirnya setelah penantian lama mereka pun menemukan titik terang. Di akhir scene, kita diperlihatkan Aki nyebat di luar dengan rokok yang diberikan oleh Himeno. Masih ingatkan di scene awal, Himeno pernah bilang, jika kamu membutuhkan ketenangan, maka nyebatlah dengan rokok yang aku berikan. Lalu kita berpindah ke mimpi Denji. Dia bermimpi dia bertemu dengan Pochita, tapi saat dia mau membuka pintu di depannya, Pochita melarangnya. Dan inilah akhir dari anime Chainsaw Man season 1 ini cuy. Waduh, makasih.